Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok formulasi kebijakan publik yang beranggotakan saya Muhammad Farhan Waliuddin dan rekan saya Tiara Rahmadita, Rafina Nur Fajriyah, Nabila Putri Kirana, Syifa Luciana Eka Putri, Anggi Febriani, dan Abian Zani. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang proses formulasi kebijakan menurut William Endan terkait dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Bandung. Pertama, tahap identifikasi masalah. Berdasarkan PP nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, sumber limbah B3 dapat terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama, limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik, yaitu limbah B3 dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi, pelarutan kerak, dan pengemasan. Kemudian, limbah B3 dari sumber spesifik, yaitu limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan. Sedangkan limbah B3 lainnya seperti bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Bahan berbahaya dan beracun atau B3 adalah semua bahan atau senyawa baik padat, cair, maupun gas yang memiliki potensi mengakibatkan kerusakan pada kesehatan manusia dan lingkungan akibat beberapa karakter yang dimiliki senyawa berbahaya di dalamnya. Limbah B3 terutama logam berat seperti merkuri, timbal atau zat dioksin memiliki sifat beracun, karsinogenik, mutagenik yang dapat merusak sistem saraf otak. Limbah B3 memiliki efek terhadap kesehatan manusia. Pertama, efek akut, seperti kerusakan saraf, kerusakan sistem pencernaan, kerusakan sistem kardiovaskuler, kerusakan sistem pernafasan, 50 penyakit kulit, dan bahkan dapat mengakibatkan kematian. Selanjutnya terdapat efek kronis, yang meliputi efek karsinogenik, pendorong terjadinya kanker, efek mutagenik, pendorong mutasi sel tubuh, efek teratogenik, pendorong terjadinya cacat bawaan, dan kerusakan sistem reproduksi. Limbah B3 juga memiliki dampak eksternal, yaitu terjadinya degradasi lingkungan dan mengancam terhadap kesehatan masyarakat, di mana berdasarkan data PODES, sekitar 64.000 desa atau kelurahan di Indonesia yang dilalui oleh sungai, 25,1% diantaranya mengalami pencemaran air dan 2,7% desa di Indonesia mengalami pencemaran tanah. Air sungai yang tercemar tersebut masih digunakan oleh masyarakat dalam memenuhi keperluan sehari-hari. Alhasil, mengakibatkan tingginya kasus penderita diare di Indonesia. Pada tahun 2016, tercatat 7 juta penderita kasus diare. Adapun jenis perusahaan yang paling besar mengelola limbah setiap tahunnya adalah yang bergerak di subsektor PEM. Hal ini disebabkan karena pada sektor PEM memiliki area kerja dan kapasitas produksi yang besar. Namun, apabila dibandingkan dengan target sampai dengan tahun 2019, maka posisi pengelolaan limbah sampai 2017 belum mencapai target. Penyebab target tidak tercapai diantaranya karena adanya limbah B3 yang dikelola tanpa izin, diserahkan ke pihak ketiga yang tidak berizin, atau limbah B3 yang dibuang begitu saja tanpa izin, kemudian kegiatan usaha dari berbagai kepentingan sektor perindustrian, pertambangan, energi, minyak, gas, jasa, medis, pertanian, perdagangan, dan lain-lain yang menghasilkan limbah B3 yang dapat menimbulkan dampak lingkungan. Berdasarkan penelitian Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3, PSLB3, memperlihatkan bahwa dari hasil identifikasi dan inventarisasi lahan terkontaminasi, diketahui bahwa sludge, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, fly ash, dan bottom ash, serta oli bekas merupakan kontaminasi terbesar.
di mana masing-masing mengkontaminasi tanah lebih besar dari 20%, dan logam berat seperti merkuri dan timbal mengkontaminasi sebesar 8% dan 5%. Meski begitu, hasil pemantauan lahan terkontaminasi limbah B3 menunjukkan bahwa masih terdapat limbah B3 yang belum dikelola sesuai dengan peraturan. Limbah B3 yang belum dikelola dengan tepat ini berpotensi mencemari lingkungan dan mengakibatkan terjadinya lahan terkontaminasi limbah B3 yang harus segera dipulihkan. Pencemaran limbah B3 di Indonesia sudah sangat memprihatinkan. Kasus tersebut dikarenakan industri tidak mengelola limbah dengan baik sebelum dibuang, sehingga mencemari ekosistem sungai dan lahan pertanian di sekitar industri. Dua di antara kasus pencemaran limbah B3 di Indonesia, yakni kasus di Jawa Barat. Beberapa organisasi seperti Walhi Jawa Barat, LBH Bandung, Pawa Peling, dan Greenpeace melakukan penelitian yang hasilnya sangat mengkhawatirkan. Mereka membuat laporan bahwa kawasan Ranca Ekek mengalami kerugian ekonomi dengan jumlah lebih dari 11 triliun rupiah akibat pencemaran limbah B3 di Sungai Citarum. Kerugian tersebut meliputi berbagai bidang, di antaranya bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan kesehatan, setidaknya 90 hektar lahan pertanian tercemar oleh limbah. Oleh karena itu, pemerintah harus menindak tegas industri yang melanggar peraturan pengelolaan limbah. Karena apabila lahan pertanian dan air tercemar, maka penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani, peternak, ataupun pengusaha tambak bisa kehilangan pekerjaan, sehingga roda perekonomian di daerah tersebut tidak akan berputar dan akan menambah angka pengangguran serta kemiskinan. Ketua Pawapeling juga menambahkan bahwa izin pembuangan limbah cair yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi akibat pembuangan limbah. Pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Bandung sebenarnya sudah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2010 tentang pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Namun demikian, seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan pengelolaan limbah B3 saat ini, yaitu yang ditandai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, selain peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud bahwa pengelolaan limbah B3 sudah secara tegas disebutkan pada Agenda 21 Indonesia, Strategi Nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan, dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Atas dasar beberapa hal tersebut, menjadi penting untuk mengevaluasi dan selanjutnya melakukan penyusunan atau formulasi kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Salah satunya melalui naskah akademik serta rancangan peraturan daerah yang baru tentang pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Bandung, yang merupakan refleksi terhadap penyelenggaraan kewenangan pengelolaan limbah B3 yang diberikan peraturan perundang-undangan kepada pemerintah kabupaten sebagai bentuk progresif dan mampu menjawab kebutuhan pengaturan pengelolaan limbah B3 dan dukungan pengaturan dan pengendalian serta pengelolaan lingkungan hidup secara keseluruhan. Kedua, agenda kebijakan. Tahap selanjutnya adalah penyusunan agenda pemerintah. Pada tahap ini dilakukan kegiatan untuk membuat masalah publik menjadi masalah kebijakan. Para aktor kebijakan harus menentukan satu permasalahan yang dianggap paling penting dan dapat menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan pada tahap sebelumnya, bahwa pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Bandung sudah sangat mengkhawatirkan dan menimbulkan beberapa kondisi sebagai akibat dari kegiatan industri dan pencemarannya. Antara lain, biaya kerugian yang dialami karena abai baku mutu, biaya remediasi, dan biaya kerugian pada sektor pertanian, kerugian pada masyarakat, kerugian masyarakat pada sektor kesehatan, kerugian masyarakat akibat kehilangan jasa air, dan kerugian masyarakat akibat kehilangan pendapatan. Selanjutnya, kualitas dan kuantitas air mengalami penurunan yang cukup drastis, kurang lebih mencapai 50%. Sebelumnya telah dilakukan berbagai macam penelitian dengan beberapa pihak antara pemerintah dan berbagai organisasi, seperti
Wahana Lingkungan Hidup Jawa Barat, Lembaga Bantuan Hukum Bandung, Paguyuban Warga Peduli Lingkungan, dan Greenpeace di dalamnya. Untuk mengatasi permasalahan limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup menjadikan permasalahan ini menjadi salah satu programnya pada tahun 2017. Permasalahan pengolahan air limbah bahan berbahaya dan beracun juga telah masuk ke dalam 11 program prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2018. Kemudian dilanjut pada tahun 2018, masalah ini juga tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung tentang pembahasan program penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui Peraturan Bupati tentang limbah B3. Dengan indikator tersusunnya produk hukum, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan kajian perlindungan dan pengelolaan. Ketiga, alternatif kebijakan. Pada tahap perumusan usulan kebijakan, pembuat kebijakan melakukan identifikasi alternatif dengan melakukan analisis terhadap beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang memiliki kemungkinan mengatur masalah dengan karakteristik yang mirip atau sama, sehingga dapat dijadikan referensi dalam proses revisi aturan pengelolaan air limbah bahan berbahaya dan beracun. Dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung tentang pengolahan air limbah bahan berbahaya dan beracun, tidak dijelaskan alternatif kebijakan yang lain untuk melakukan pengolahan air limbah berbahaya dan beracun. Membandingkan dengan 9 peraturan yang lain mencakup undang-undang dan peraturan menteri, tidak ada perbedaan antara isi kebijakan tersebut. Naskah akademik ini hanya mencantumkan satu alternatif kebijakan yang juga tercantum dalam peraturan yang lain, yaitu mengenai pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. Namun perbedaannya adalah alternatif ini digunakan untuk menegaskan peraturan mengenai pengelolaan air limbah berbahaya dan beracun di Kabupaten Bandung. Keempat, tahap penetapan kebijakan. Tahapan ini merupakan tahapan terakhir dalam proses formulasi kebijakan publik. Tahapan penetapan dan pengesahan kebijakan sangat perlu untuk dilakukan agar sebuah kebijakan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tidak dapat diganggu-gugat dan sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah melalui perjalanan penyusunan kebijakan yang cukup kompleks dengan melakukan kegiatan pembahasan bersama stakeholder terkait, termasuk partisipasi masyarakat di dalamnya, pengesahan kebijakan dilakukan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka kebijakan mengenai pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun di Kabupaten Bandung telah resmi ditetapkan dan dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2018. Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ini menggantikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang pengendalian pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perundang-undangan yang ada. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Demikianlah akhir presentasi kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.